Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Mager Santai. Video kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga Battle of Moscow. Bagi yang belum menonton episode pertama dan kedua, linknya ada di deskripsi. Dalam episode ketiga ini mengisahkan bagaimana Uni Soviet terus berjuang melawan gempuran pasukan Nazi Jerman yang masih belum mengendorkan serangannya untuk menduduki kota Moskow. Demi menghindari kerugian yang lebih besar, Stalin terpaksa mengevakuasi 10 juta warga sipil dan perangkat pemerintahannya. Lalu bagaimana usaha Uni Soviet mempertahankan negaranya, dan inilah alur ceritanya. Di tanggal 5 September 1941, di Wolfsenz, markas besar Hitler yang berada di front timur Jerman, Hitler menemui para petinggi militernya termasuk Panglima Besar Franz Halder. Hitler akan membahas operasi Typhoon atau operasi angin topan, yaitu sebuah penyerangan frontal ke Moskow, ibu kota Uni Soviet. Operasi ini harus dilakukan sebelum musim dingin datang. Untuk melancarkan operasi Typhoon, Adolf Hitler langsung mengerahkan pasukan terkuat angkatan militer Jerman sebanyak 2000 unit Luftwaffe, 1700 tank, serta 1 juta prajurit. Hanya dalam pertempuran Battle of Moscow, Jerman mengirim pasukan dengan jumlah sebanyak ini yang belum pernah dilakukan Jerman di pertempuran manapun. Dengan dukungan pasukan dari grup tengah Jerman, barisan tank Hans Guderian mengawali penyerangan di sayap kiri front Bryan. Dalam sekejap, pasukan Guderian berhasil menjebol pertahanan front Bryan dan bergerak menuju ke kota Oriel. 1 Oktober 1941 di Moskow, Jenderal Lysenko melaporkan kepada Stalin tentang pergerakan pasukan Jerman saat ini. Mendengar itu, Stalin nampak kesal karena kota Oriel sudah hampir ditaklukkan oleh Jerman. Ia memerintahkan Lysenko untuk membendung pasukan Guderian yang akan menyerang kota Emsens. Dan pada tanggal 4 Oktober di kota Emsens, Lysenko mempersiapkan pasukannya dengan menggunakan artileri anti-tank untuk menghadapi pasukan tank Guderian. Melihat tank Guderian dalam jangkauan, senjata anti-tank mulai ditembakkan dan pertempuran pun dimulai. Setelah berhasil membendung pasukan Jerman, Lysenko segera mengerahkan tank T-34. Bahkan Uni Soviet mengeluarkan senjata andalannya, yaitu Katyusha. Serangan itu seketika membakar tank-tank Hans Guderian. Sementara di Kremlin, Joseph Stalin sedang mengadakan rapat bersama para petinggi militer. Mereka menyadari jika Soviet semakin terdesak oleh serangan pasukan Jerman. Setelah meyakini bahwa Jepang tak akan turut campur dalam peperangan ini, Stalin berniat menarik pasukannya dari timur. Stalin ingin memanggil Zhukov kembali ke Moskow karena sekarang kota Leningrad sudah terkendali. Bersama Zhukov, Stalin akan membentuk satuan sipil militer demi mempertahankan kota Moskow. Tak lama kemudian, intelijen melaporkan kalau Jerman telah mengerahkan ratusan tank menuju ke kota Yuknov. Beberapa pilot akhirnya dikirim untuk melakukan pengintaian, dan ternyata ada konvoi tank Jerman sepanjang 20 km. Sekarang pihak Soviet semakin frustasi karena kota Yuknov hanya berjarak 200 km dari kota Moskow. Tiligen segera meminta izin kepada Stalin untuk mengumpulkan semua orang yang layak untuk bertempur. Stalin lalu memerintahkan Tiligen untuk mengusir Jerman hanya dalam waktu 5-7 hari.
Para kadet sekolah militer di Poldock segera dipersiapkan. Kemudian Jenderal Michael menjelaskan jika misi mereka adalah menghadang pasukan Jerman dan harus berjuang mati-matian mempertahankan kota Yuknov. Di tanggal 8 Oktober 1941, Zhukov sudah tiba di front barat. Zhukov dikirim oleh Stalin setelah memimpin pertempuran di Leningrad. Ketika bertemu dengan para bawahannya, Zhukov pun langsung marah karena pasukan Soviet tidak mampu mengantisipasi serangan musuh. Sebenarnya strategi Jerman dari awal sampai sekarang tetap sama. Kemudian Zhukov mendatangi satuan kadet sekolah di Poldock. Ia menyempatkan diri untuk menyemangati para prajurit muda yang sama sekali tak pernah bertempur. Zhukov juga menyampaikan pada komandan pasukan untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Еще 2 дня. Ни шагу назад, драться до последнего. Это Жуков. Tanggal 10 Oktober di front barat. Sesampainya di markas, Jenderal Ivan Konev sedang diinvestigasi oleh Komite Pertahanan karena kota Vyazma tidak ada tentara yang berjaga di sana. Комиссия Государственного комитета Во всех ваших ошибках виноват. Он действительно должен был получить 5 дивизий. Но вот теперь, во время войны... Lalu Zhukov ditelepon oleh Stalin dan Stalin memutuskan Zhukov untuk menjadi komandan tinggi di front barat. Zhukov hanya meminta satu syarat kepada Stalin, supaya Ivan diangkat menjadi deputinya. Mendengar itu, Stalin langsung setuju. Мне нужно иметь там своего заместителя. Хорошо. Para anggota Komite Pertahanan langsung dimarahi Zhukov bahwa pasukan Ivan telah bertempur mati-matian selama 8 hari demi menghambat laju musuh agar tak menuju ke kota Moskow. Sungguh sangat tidak adil jika perjuangan Ivan dianggap sebagai kesalahan strategi. И задержали немецкое наступление на 8 дней, но и своей жизни они спасали Москву. 13 Oktober di kota Borodino, Uni Soviet telah menyiapkan 600 prajurit dari akademi militer dan prajurit relawan dari warga Moskow. Sementara Jerman juga menyiapkan legiun Prancis untuk berperang. Sang komandan Nazi lalu memberi semangat kepada legiun Prancis bahwa pasukan Napoleon pernah melakukan peperangan demi merebut kota Moskow. Прошла великая армия Наполеона, армия Европы. Keesokan harinya, pasukan Jenderal Dovator ingin bergabung dengan pasukan Rokossovski. Jenderal Panfilov juga menyumbangkan pasukannya dari divisi senapan 316. Walau mendapat bantuan, pasukan Rokossovski masih kekurangan prajurit untuk menghadapi serangan Jerman. Dan pertempuran pun dimulai. Tank Panzer Jerman segera membuat formasi dengan membentuk sayap kiri dan kanan. Awalnya serangan Jerman bisa dipukul mundur oleh tentara merah. Tanggal 15 Oktober di kota Borodino, pertempuran pun kembali terjadi. Pasukan Jerman mengerahkan tank Panzer yang didukung serangan Luftwaffe dan berhasil menghantam pasukan Uni Soviet. Melihat pasukannya terdesak, Rokossovski segera mengerahkan tank T-34. Namun sayangnya pasukan Uni Soviet belum mampu menghentikan serangan Jerman. Di Kremlin Moskow, Marshal Boris menjelaskan perkembangan perang saat ini, bahwa Uni Soviet sudah kehilangan banyak perwira tinggi yang gugur di medan pertempuran. Boris juga menyimpulkan jika Uni Soviet belum bisa mengusir pasukan Jerman. Dalam situasi yang semakin terdesak, mereka berencana mempertahankan kota Moskow dengan memasang ranjau dan menambah pasukan artileri anti-tank. Mereka juga terpaksa akan memindahkan pemerintahan Uni Soviet dan mengevakuasi 10 juta warga Moskow ke kota Kobysev. Tindakan tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Pada tanggal 16 Oktober, para warga sipil berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Bahkan beberapa petinggi militer penting juga turut dievakuasi. Sebanyak 1.523 pabrik dan industri juga dipindah ke wilayah Soviet di belahan timur. Tanggal 17 di area sekolah militer Poldoks, para kadet muda sudah bersiap melakukan pertempuran untuk merebut desa Supinka yang telah dikuasai pasukan Jerman. Meski dengan persenjataan seadanya, mereka terus maju berjuang pantang menyerah. Dan akhirnya mereka berhasil merebut kembali desa Supinka dari tangan Jerman. Tapi kesenangan mereka nggak bertahan lama. Ternyata Jerman membawa bala bantuan. Melihat kedatangan pasukan Jerman dari arah hutan membuat tentara merah terkejut. Dan sekarang situasi pertempuran malah berbalik. Meski telah terkepung dari berbagai arah, para kadet muda tetap berjuang hingga ajal menjemput mereka. Jenderal Smirnov hanya bisa meneteskan air mata melihat semua pasukannya gugur di medan pertempuran. Dan episode ini pun selesai. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode terakhir. Ленина! Вперед! К победе!